naksir ditolak. Gue udah pernah sih gitu. Tahu deh, gue gak suka sama Rudy. Nanti. Halo Di, kenalin. Ini Susan temanku. Susan, ini Aldi. Aldi ini jago minum dan jago segala-galanya. Permisi, saya mau ke atas dulu. Dan saya bukan peminum. Saya bahkan anti dengan alkohol. Loh Di, kamu nggak temenin kita minum? Kalau nggak salah saya sudah bilang kan, saya lagi berkabung. Alah, pakai berduka segala. Atau kamu emang nggak berselera sama kita-kita yang masih muda? Maksud kamu? Bisa aja kan? Kamu emang nggak berminat sama kita yang muda-muda, tapi lebih berminat sama yang tua-tua. Maksud kamu apa sih, San? Bayangin aja, dia kan simpanan tanteku. Umurnya baru 28, tanteku 48. Masa sih? Cakep gitu punya kelainan? Kelainan apa? Bagi dia yang penting cuma duit. Cinta dan perasaan gak ada dalam kamus hidupnya. Kamu belum makan, sayang. Lagi gak kepingin? Kalau begitu, kamu pasti kepengen yang lain, kan? Bang, jangan dong. Nanti kalau ada orang masuk gimana? Semua sudah aman. Pintu sudah aku kunci. Hah? Tidak ada seorang pun yang akan mengganggu. Tapi kita kan sudah memulai. Aku sutradaranya, sayang. Siapa yang berani mulai kalau aku belum siap? Hah? Bang, jangan dong bang. Aku belum siap. Itu di bawah ada pesta apaan sih? Nggak tahu tuh Santi. Katanya sudah terlanjur ngundang teman-temannya. Kamu sudah makan? Belum. Kayaknya saya mau mandi dulu. Tante udah makan obat sama vitaminnya belum? Kamu memang lain dari yang lain. Kadang Tante bingung. Bagaimana cara orang tuamu mendidik kamu? Sampai kamu bisa menjadi pria sebaik ini. Ya udah, saya mandi dulu ya. Loh, Dok? Saya pikir dokter nggak kerja hari ini. Kasihan dong, pasien-pasien sudah nunggu, Nik. Iya, tapi kan kita bisa bikin pengumuman. Mereka harus maklum karena dokter kan sedang berduka cita. Nggak baik kan, terlalu larut dalam kesedihannya. Lagi pula, dengan bekerja, saya bisa melupakan semuanya. Dokter pasti merasa sangat kehilangan. Selama ini kan dokter yang merawat almarhum ibu. Memang. Tapi sebenarnya saya sudah lama tidak bisa berkomunikasi sama ibu. Walaupun kita tinggal sama-sama dan ketemu tiap hari. Ibu mengalami gangguan psikologi. Dia nggak mau bicara. Secara mental memang dia sudah lumpuh. Walaupun fisiknya masih kuat. Kenapa bisa begitu, Dok? Trauma. Itu sebabnya saya ingin sekali mengambil spesialisasi psikiatri. Kalau saja saya dari dulu sudah menjadi ahli jiwa, saya pasti bisa menolong ibu. Ya. Dulu juga saya ingin sekali menjadi dokter. Ingin menolong nyawa orang. Karena saya lihat sendiri bagaimana kakak dan adik saya meninggal. Sayangnya nggak ada biaya, Dok. Perawat kan juga menolong orang yang sakit. Lagi pula, kerja kamu baik di sini. Dokter terlalu muji saya. Saya sungguh-sungguh. Kalau enggak mungkin dong saya memilih kamu untuk membantu saya di sini. Saya yakin rumah sakit juga pasti menyesal kehilangan suster sebaik kamu. Dan saya sangat beruntung karena kamu mau membantu praktek saya yang sepi pasien ini. Dokter Eko kan baru buka praktek. Lama-lama juga pasiennya akan banyak. Ya udah, sekarang kita mulai aja ya. Saya lihat tadi ada 3 orang di luar. Baik, Dok. Ibu Sari.
kemana, San? Kuliah. Masih rajin kuliah aja. Aku kan nggak seberuntung kamu, Di. Tanpa kuliah dan kerja keras bisa hidup enak. Aku kan harus rajin kuliah. Kamu nyindir? Kamu merasa tersindir? Terus terang, aku sudah lama sekali merasakan sikapmu yang seperti itu. Sikapku yang bagaimana? Gak tahu. Kesannya kamu punya dendam pribadi dengan aku. Masalahnya aku nggak tahu apa sebabnya. Kamu tanya sama semua orang ya. Apakah hidup serumah dengan tanpa nikah itu benar? Apakah berpacaran dengan perempuan yang lebih pantas jadi ibu kamu itu benar? Dan apakah mencintai demi uang itu benar? Sebagai keponakan Tante Yuli, semestinya kamu tidak bicara seperti itu. Dan lebih menghormatinya. Aku menghormati tanteku, tapi aku tidak menghormati perbuatanmu sama tanteku. Perbuatanku yang mana? Apakah menolong orang itu berdosa? Hah? Aku hanya membantu Tante Yuli melewati masa-masa sulitnya. Mengatasi penyakit-penyakitnya. Apakah itu bisa dibilang salah? Santi, bukannya kamu yang memperkenalkan kita dulu, hah? Aku memperkenalkan kamu sama tanteku, bukan untuk menjadi kekasihnya. Siapa bilang aku kekasihnya? Semua orang bilang begitu. Peduli amat apa yang dikatakan semua orang. Apa yang mereka tahu yang kamu tidak tahu? Kan kamu yang tinggal di rumah ini. Apakah kamu pernah lihat aku tidur berdua dengan Tante Yuli? Atau ciumi dia? Atau mengadengi tangannya? Apa itu bisa dibilang pacaran? Gimana? Udah mendingan? Lumayan. Mungkin sebaiknya kita periksa ke dokter lagi. Tuh kayaknya kakinya bengkak lagi, Tante. Jangan-jangan gulanya naik. Kapan kau bisa menemaniku? Saya sih siap 24 jam. Asal Tante mau sembuh aja. Ini kan Jakarta. Kamu juga perlu waktu untuk menemui teman dan saudara-saudaramu. Oh iya, katanya adikmu sudah buka praktik. Lebih baik Tante jangan ketemu dia deh. Dia kan baru buka praktek. Masih dokter umum lagi. Jangan Tante, mendingan cari dokter yang lebih berpengalaman. Kau takut memperkenalkan Tante sama adikmu? Atau jangan-jangan adikmu juga tidak suka melihat kedekatan Tante sama kamu? Tante, kan saya sudah pernah bilang, saya tidak peduli dengan omongan orang. Jangan takut, Di. Kalau ada yang tanya, aku selalu bilang kau keponakanku. Kau anak yang baik. Meskipun semua orang menuduhmu, menuduh kita, tapi aku bisa merasakan ketulusanmu. Tuhan akan membalas semua kebaikanmu padaku. Karena Tuhan juga lah yang tahu segalanya. Barangkali kau menganggap aku seperti ibumu sendiri. Tapi yang jelas bagiku, kau membuat hidupku jadi punya arti. Membuat aku merasa dibutuhkan. Tante juga wanita yang sangat berarti dalam hidup saya. Tante sudah mengajarkan saya begitu banyak hal-hal yang ibu saya saja tidak pernah ajarkan pada saya. Kau anak yang baik, Di. Kau perlu seseorang untuk mendampingimu. Maksud Tante? Jangan takut aku marah. Aku tidak keberatan kalau kau punya pacar. Cuma satu permintaanku, Di. Carilah gadis baik-baik yang bisa ikut menemani Tante. Tolong Tante, jangan omongin soal itu. Tante mandi dulu ya. Intan Juwita. Udah jam 4 nih. Acaranya nanti malam kan jam 7. Saya belum ke salon, ngepas baju. Nanti bisa terlambat kalau mesti nungguin abang terus. Ya, kalau kamu duluan aja. Ya, kita ketemu di rumah jam 6. Kalau gitu, kuncinya mana? Naik taksi aja.
Kok naik taksi? Emangnya kenapa? Nggak mau naik taksi? Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu. Berangkat ah. Tadi ya. Kamu Masih ingat aku? Aldi. Perlu tumpangan? Yuk. Kamu semakin cantik aja. Nggak banyak berubah. Bahkan lebih cantik dari yang di tabloid-tabloid. Kamu sendiri banyak berubah, Ki. Apaan yang berubah? Kalau dulu saya genjot sepeda, kalau sekarang sudah naik mobil mewah. Itu maksudnya. Sekarang ini kamu pasti punya kerjaan dan jabatan yang tinggi. Aku bisa lihat dari penampilan kamu. Kamu sendiri sekarang sudah jadi artis yang top. Filmku kan baru 1-2 aja, Di. Itu pun biasa-biasa aja, nggak ada yang meledak. Tapi foto-foto kamu sudah ada di semua tabloid-tabloid yang ada di Jakarta, Namun sayang, wajah yang secantik itu harus tampil dengan busana yang minim dan berpose buka-bukaan. Itu usahanya Bang Roni. Dia telah membayar beberapa wartawan untuk mengekspos dan mengorbitkan aku. Bang Roni? Iya, sutradara merangkap suamiku. Selamat malam, Dr. Eko Prasetyo. Oh, ada. Nick, Mas Bambang. Halo. Sudah? Sebentar lagi. Kenapa? Ya udah nggak apa-apa. Iya. Iya. Masih ada pasien, Nick? Bu Joko itu yang terakhir, Dok. Sudah 5 bulan kok ya, masih sepi aja. Baru 5 bulan, Dok. Saya yakin pasien dokter pasti akan tambah banyak. Saya lihat dokter tidak hanya memeriksa dan memberi obat saja, tetapi juga menemani mereka bicara. Tapi kadang-kadang saya kok malah merasa terlalu banyak bicara sama pasien-pasien saya, Nick. Dokter, justru itu yang diperlukan orang sekarang. Penyakit zaman sekarang ini kan sebenarnya cuma satu, stres.